Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Salsabila dengan akhiran NIM 40004. Di sini saya akan membacakan surat Al-Fatihah dan juga surat An-Nasr dan juga menjelaskan hukum tajwid pada surat-surat itu. Di sini saya akan membacakan surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian saya akan menjelaskan hukum tajwid pada surat Al-Fatihah ini. Yang pertama itu ada di ayat pertama. Allah itu bacaan mad tabi'i karena ada fathah berdiri. Kemudian ada Ar-Rahman. Di sini ini ada hukum tajwid alif lam samsiyah dan mad tabi'i karena ada lam alif bertemu huruf samsiyah, ro, dan juga ada fathah berdiri. Kemudian ada Ar-Rahim, alif lam samsiyah dan mad arid lisukun karena ada alif lam bertemu huruf samsiyah ro dan mad arid lisukun bertemu dengan huruf sukun sebab adanya wakof atau berhenti di akhir ayat. Kemudian di ayat kedua ada alhamdu. Hukum bacaannya alif lam qamariyah karena ada alif lam bertemu dengan huruf qamariyah ha. Kemudian ada lillahi mad tabi'i, ada fathah berdiri. Kemudian Robbi ada qalqalah sugro karena ada ba bertasdid di tengah kalimat. Kemudian alamin. Di sini ada alif lam qamariyah, ada alif lam bertemu dengan huruf qamariyah ain dan juga mad tabi'i ada fathah berdiri. Kemudian juga ada mad arif lisukun, mad bertemu dengan huruf yang bersukun sebab adanya wakof maka berhenti di akhir ayat. Kemudian di ayat ketiga itu ada Ar-Rahman. Di situ ada alif lam samsiyah karena ada alif lam bertemu huruf samsiyah ro. Kemudian juga ada mad tabi'i karena ada fathah berdiri. Kemudian di ayat ketiga ini ada Ar-Rahim. Di situ ada alif lam samsiyah. Mengapa disebut alif lam samsiyah? Karena ada alif lam bertemu huruf samsiyah ro. Kemudian ada mad arid lisukun. Mengapa disebut dengan mad arid lisukun? Karena mad bertemu dengan huruf bersukun sebab adanya wakof berhenti di akhir ayat. Kemudian di ayat keempat ini ada maliki. Itu bacaan hukum bacaannya itu mad tabi'i karena ada fathah berdiri. Kemudian yaumi ini mad layyin. Mengapa disebut dengan mad layyin? Karena ada ya sukun, huruf sebelumnya berharokat fathah. Kemudian ada middin. Nah, huruf lam samsiyah. Mengapa disebut dengan huruf alif lam samsiyah? Karena ada alif lam bertemu dengan huruf samsiyah zal. Kemudian juga ada mad arid lisukun. Mad bertemu dengan huruf sukun sebab adanya wakof maka berhenti di akhir ayat. Kemudian di surat Al-Fatihah ayat kelima ini
Yang pertama itu ada iyyaka, itu bacaan mad tabi'i karena ada alif, huruf sebelumnya berharokat fathah. Kemudian wa iya itu juga mad tabi'i karena ada alif dan huruf sebelumnya berharokat fathah. Kemudian ada nasta'in. Ini hukum bacaannya yaitu mad arid lisukun. Mengapa? Karena mad bertemu dengan huruf bersukun sebab adanya wakof maka berhenti di akhir ayat. Kemudian di ayat ke-6 ini ada sirato. Hukum bacaannya itu alif lam syamsiyah. Mengapa? Karena ada alif lam bertemu dengan huruf syamsiyah shod. Kemudian juga dalam ayat itu ada mad tabi'i karena ada alif, huruf sebelumnya berharokat fathah. Kemudian ada mustaqim. Di sini ada huruf lam komariah. Mengapa? Karena lam huruf bertemu dengan komariah ain. Dan juga ada mad arid lisukun karena mad bertemu dengan huruf bersukun sebab adanya wakof maka berhenti di akhir ayat. Kemudian di ayat terakhir di ayat 7 ini ada sirato. Itu bacaannya hukum bacaannya itu mad tabi'i. Mengapa? Karena ada alif sebelumnya berharokat fathah. Selanjutnya itu alladzi. Nah, ini hukum bacaannya itu ada dua. Yang pertama itu alif lam syamsiyah, yang kedua itu ada mad tabi'i. Yang alif lam syamsiyah ini ada alif lam bertemu huruf syamsiyah lam. Kemudian yang mad tabi'i ini ada ya sukun dan huruf sebelumnya berharokat kasroh. Selanjutnya ada an'amta, itu bacaan idhar karena ada nun sukun bertemu dengan huruf ain. Kemudian ada alaihim, ini hukum bacaannya mad layin karena ada ya sukun, huruf sebelumnya berharokat fathah. Kemudian ada ghairi, ini juga bacaan huruf mad layin karena ada ya sukun, huruf sebelumnya juga berharokat fathah. Kemudian itu ada maghdubi. Ini di sini ada Di sini ada dua bacaan tajwidnya. Yang pertama itu ada alif lam komariah dan mad tabi'i. Yang alif lam komariah ini ada alif lam bertemu huruf komariah mim. Dan yang mad tabi'i ini ada wawu sukun bertemu huruf sebelumnya berharokat dummah. Yang selanjutnya itu ada alaihim mad layin. Mengapa? Karena ada ya sukun, huruf sebelumnya berharokat fathah. Yang terakhir itu ada dhalin. Nah, ini ada dua bacaan tajwid. Yang pertama itu ada alif lam syamsiyah dan juga ada mad arid lisukun. Nah, mengapa alif lam syamsiyah ini? Karena ada lam alif bertemu dengan huruf syamsiyah dot. Dan mengapa mad arid lisukun? Karena mad bertemu dengan huruf sukun sebab adanya wakof berhenti di akhir ayat. Baik, yang selanjutnya itu ada surat An-Nasr. Di sini saya akan membacakan surat An-Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fajr wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Baik, di sini saya akan menjelaskan hukum tajwidnya. Yang pertama itu ada idaja. Nah, hukum mad tabi'i karena
huruf dal fathah bertemu alif dan cara bacanya dipanjangkan 2 harokat. Selanjutnya itu ada jaa, itu mat wajib muttasil karena mat tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Cara bacanya itu dipanjangkan sebanyak 5 harokat. Selanjutnya yaitu nasrullahi, terdapat tafhim karena sebelum huruf lam jalalah yakni ro berharokat dhamma. Cara bacanya itu dibaca tebal dan panjangnya 2 harokat. Yang selanjutnya itu ada wal fajr, terdapat 2 hukum tajwid yaitu alif lam komariah karena huruf lam bertemu fa. Cara bacanya itu idhar. Nah, kedua ada mat. Selanjutnya itu ada an-nasa. Terdapat 3 hukum tajwid pada kata ini. Yang pertama itu ada alif lam syamsiyah karena lam bertemu dengan sukun. Yang kedua itu ada gunnah karena nun tasydid dan cara bacanya itu didengungkan dan ditahan. Yang ketiga itu ada mat tabi'i karena nun fathah bertemu alif dan cara bacanya dipanjangkan 2 harokat. Yang selanjutnya itu yadkhuluna. Terdapat 2 hukum bacaan tajwid. Yang pertama itu ada qalqalah sukro karena huruf dal sukun berada di tengah kalimat dan cara bacanya dipantulkan ringan. Kedua mat tabi'i karena lam dhammah bertemu wawu sukun dan dibacanya dipanjangkan 2 harokat. Selanjutnya itu ada fi. Hukum tajwidnya itu adalah mat tabi'i karena huruf fa kasroh bertemu ya sukun dan cara bacanya dipanjangkan 2 harokat. Yang selanjutnya itu ada dillahi. Terdapat 2 huruf tajwid. Yang pertama itu ada mat tabi'i karena dal kasroh bertemu ya sukun dan dibaca panjangnya 2 harokat. Kemudian itu ada tarkik yang artinya tipis karena lam jalalah didahului huruf nun kasroh dan dibaca lam jalalah dibaca tipis dan juga panjangnya 2 harokat. Yang selanjutnya itu ada afwaja. Terdapat 2 hukum tajwid. Yang pertama itu mat tabi'i karena huruf wawu fathah bertemu alif dan cara bacanya juga dipanjangkan sebanyak 2 harokat. Yang kedua itu ada mat iwad karena jim tanwin diwakafkan dan cara bacanya tanwin dihilangkan dan dipanjangkan 2 harokat. Selanjutnya itu afwaja fasabbih. Hukum tajwidnya yakni ikhfa karena jim tanwin bertemu dengan huruf fa jika diwashal atau diteruskan dan dibacanya dengung dan ditahan. Selanjutnya itu ada bihamdi. Hukum tajwidnya idhar karena mim sukun bertemu dal. Cara bacanya itu jelas di bibir. Kemudian ada innahu. Terdapat 2 hukum tajwid. Yang pertama itu ada idgham ma'al gunnah karena nun bertasydid dan cara bacanya itu ditahan dan didengungkan. Yang kedua itu ada mat sirah qasirah karena karena sebelum ha dhamir ada huruf hidup dan cara bacanya itu dipanjangkan 2 harokat. Selanjutnya itu ada kana. Ini hukum tajwidnya itu mat tabi'i karena kaf fathah bertemu alif dan cara bacanya juga dipanjangkan 2 harokat. Yang terakhir itu ada tawwaba. Terdapat 2 hukum tajwid pada kalimat ini. Yang pertama itu ada mat tabi'i karena huruf wawu bertemu fathah dan cara bacanya juga dipanjangkan 2 harokat. Yang kedua itu ada mat iwad karena huruf ba berharokat tanwin dan diwakafkan dengan cara bacanya tanwin dihilangkan dan dibaca sepanjang 2 harokat. Sekian dari saya. Untuk memenuhi tugas UAS
Al-Quran hadis. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.